rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang di sekitar kita bisa lebih mudah untuk masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang itu bisa merasakan sebuah titik keseimbangan. Bisa menyadari titik keseimbangan antara positif dan negatif. Serta memadukan keduanya menjadi sebuah action yang tepat pada setiap kondisi yang dihadapi. Itu doa saya. Dan doa itu sangat sesuai dengan tema sharing saya kali ini. Karena beberapa saat yang lalu saya sebetulnya habis sharing dengan seorang sobat RTD, kebetulan sharingnya lewat telepon, mengenai dia sedang bingung nih, karena ada yang bilang bahwa gapailah titik keseimbangan yang positif serta negatif itu di dalam diri harus diseimbangkan. Nah, di pelajaran yang lainnya itu difokuskan pada titik positif. Kejar yang positif, dapatkan yang positif, gitu terus. Nah, akhirnya bingung dia nih. Mana yang dia harus didahulukan? Dapatkan titik keseimbangan atau mengejar yang positif? Padahal juga dia didoktrin sedari kecil untuk positif, 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 begitu terus. Ya nggak dia juga, saya pun begitu. Nah akhirnya cobalah sharing dengan saya melalui telepon. Saya bilang saya nggak bisa menyarankan harus seperti apa, tapi saya mau sharing pengalaman saya. Jangan ikut-ikutan dulu deh. Jangan berusaha untuk seimbang yang positif dan negatif kalau kita baru belajar, karena nanti jadinya susah. Ini terjadi pada saya nih. Jangan terjadi pada sobat RTD juga ya. Saya sarankan itu kepada teman sharing dengan sobat RTD yang telepon itu. Bahaya kalau di awal itu kita mau seimbangkan. Akhirnya nanti jadi gini nih. Sekarang boleh dong marah. Sekarang boleh dong kita berbuat jahat pada orang lain. Nanti kan mau minta maaf. Harus seimbang juga dong. Sekarang berbuat maksiat. Nanti kan bisa tobat, bisa ibadah. Harus diseimbangkan nih. Sekarang lakukan yang negatif, sekarang lakukan yang positif. Kan harus titik seimbang. Nah, disinilah sebuah hal yang harus kita pahami. Biasanya orang yang bisa menyeimbangkan antara titik negatif dan positif, bisa menyeimbangkan energi yang positif dan negatif, bisa mempelajari hal yang negatif dan juga yang positif, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya belum bisa begitu. Banyak orang yang belajar ilmu yang katanya ilmu negatif, tapi bisa diterapkan pada hal yang positif. Bisa mendapatkan titik seimbang di antara yang positif dan negatif, itu kualitasnya luar biasa sekali. Karena itulah, untuk mencapai kualitas yang begitu, di titik awal belajarnya, itu doktrinnya adalah kejar yang positif dulu. Kejar akhiratnya dulu, dunia akan mengikuti. Kejar sumbernya dulu. Kejar pemiliknya dulu. Baru mintalah kepada pemiliknya, sang pemilik dunia ini, baru mintalah dunia. Kenapa bisa begitu? Padahal di awal kita didoktrin untuk ngejar duniawi. Di sini ada yang minta ngejar akhiratnya. Di sini juga ada yang nggak ngejar dua-duanya, tapi ngejar pemilik akhirat dan duniawi. Nah, itu cerdas sekali. Kenapa begitu? Ingat-ingat, saya ingat nih,
ada salah seorang saudara saya yang masukkan, lagi nyari sekolah untuk anaknya ketika itu ya, masuk ke SD atau SMP gitu ya. Dia bilang di program zonasi ini, namanya program zonasi itu apa gitu ya, zonasi pokoknya, kita udah usaha mati-matian, yang dapat itu malah yang justru yang dekat, ya yang dekat dengan sekolahnya itu. Padahal yang sini katanya berprestasi sekali yang dari tempat jauh. Namanya juga program zonasi, jadi mementingkan yang dekat dulu, baru yang jauh. Nah yang jauh ini kan tentunya di sana ada sekolah yang lebih dekat dengan dia. Jadi mana yang lebih dekat dengan tempat tinggal, ya bisa diterima di sekolah tersebut gitu. Itu bisa dibuktikan kalau nggak salah kata saudara saya itu dari kartu keluarga gitu. Dan ada juga malah katanya dia yang sampai harus pembuktian di harus di survei gitu rumahnya. Iya kayak gitu-gitulah, ribet banget. Nah ini juga berlaku dengan soal spiritual, soal ketuhanan. Yang paling dekat, yang paling kenal, yang mengenal, maka akan lebih mudah di ijabah atau dikabulkan doanya. Jadi usahanya mendekati dulu. Padahal akhirnya begitu sudah kenal, dekat, menjadi sangat dekat, akhirnya jadi paham bahwa kita ternyata nggak pernah dipisahkan, bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan itu sendiri. Dan saat itulah titik seimbang itu akan bisa didapat atau disadari di titik yang positif dan negatif. Jadi keseimbangan antara kedua hal itu di dalam tubuh menjadi luar biasa. Tapi kalau belum nyampe ke situ, ya doktrin kejar yang positif dulu lah gitu. Yang harus kita ikuti, lakukan hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Jangan ikut-ikut yang sebelah sana tadi, yang sudah dapatkan titik keseimbangan. Nah kalau kita yang baru belajar, kita ini yang baru belajar spiritual, ya kejar dulu yang positif gitu. Lakukan hal-hal positif dulu gitu. Karena kita juga nggak tahu di mana titik keseimbangan itu. Nah salah satu triknya menurut saya pribadi adalah jiwa tenang. Jiwa tenang itu adalah sebuah titik keseimbangan yang paling awal, yang mana diri sejati dan diri palsu itu bisa seimbang, bisa disadari mana yang aktif, yang sejati apa yang palsu. Diri sejati itu ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Kemudian yang palsu ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Dan di titik keseimbangan jiwa tenang itulah kita bisa tahu mau pakai yang mana nih. Mau pakai yang ego, amarah, atau keinginan. Mau pakai yang mana nih? Kita bisa tahu. Lah, yang satunya kan harus menjauhi nafsu. Kok ini bisa menggunakan? Itu karena sudah masuk ke titik keseimbangan awal. Awal lah saya bilang, titik keseimbangan awal adalah jiwa tenang. Dalam jiwa tenang itu kita tahu, oh ini harus pakai keinginan nih di awal hari. Jadi dia berencana. Sehingga merencanakan hari ini. Meskipun pada prakteknya, ingat-ingat, itu sangat mengalir apa adanya, membiarkan semesta yang menunjukkan. Tapi awalnya kan kita harus minta dulu ke semesta. Rencananya begini. Perwujudannya bisa dari banyak jalan yang semesta tunjukkan. Kalau sudah bisa tenang. Kalau nggak tenang, ya harus begitu. Jiwa keinginan itu menjadi luar biasa aktif. Di video saya sebelumnya ada tuh, bagaimana cara mengatur jiwa keinginan. Begitu juga dengan jiwa ego. Itu harus dipakai. Beberapa saat yang lalu, udah lama sih ya, saya sharing dengan salah satu sobat RTD yang kebetulan pekerjaannya itu sebagai pengusaha ya, sebagai kontraktor di project-project
pemerintah begitu, atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur gitu. Akhirnya yang dipergunakan juga ego. Dia ingin berbagi proyeknya. Dia menyarankan orang lain untuk masuk ke untuk masuk mengerjakan proyek infrastruktur tersebut begitu. Tapi karena temannya juga kualifikasi perusahaannya tidak cukup, jadi tidak bisa dapat pekerjaan itu gitu. Dan juga akhirnya saya mengingatkan kepada dia, pakai egonya di sini, menangkan proyek tersebut. Kemudian baru setelah menang, bagi-bagi pekerjaan itu dengan teman tadi, teman yang lain yang yang ingin ditolong, jadi subkonnya aja, jadi subkontraktornya aja gitu. Karena ingat-ingat juga, dapurmu sendiri, dapur kita sendiri itu juga harus ngebul terus. Ada anak, istri, keluarga yang harus dinafkahi. Ngebul dapur kita, baru tolongin orang lain. Makanya dapatkan dulu proyeknya, kemudian setelah dapat baru bagi-bagi dengan subkon yang lain, dengan teman-teman yang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau kita tenang. Jadi tenang itu adalah sebuah titik keseimbangan awal. Ingat-ingat, itu awal. Masih ada titik keseimbangan yang berikutnya, ningkat lagi kesadarannya, ningkat lagi levelnya. Tapi dapatkan dulu titik awalnya ini, masuki dulu kesadaran jiwa tenang, sehingga kita bisa tahu, bisa paham, bisa ngerti bagaimana cara menggunakan, harus berlaku, harus bertindak, harus berusaha seperti apa pada setiap kondisi yang kita hadapi. Oh, ini pakai yang ini pakai yang ini pakai diri sejati, ini diri palsu. Oh, diri palsu makainya seperti ini. Bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan dia, hanya sebagai sarana begitu. Nah, ini akan jadi sulit bila kita tidak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Itu titik keseimbangan yang awal. Kalau nggak begitu, kalau belum bisa begitu, ya coba doktrin yang ada itu ada benernya juga. Kejar dulu yang positif gitu. Jadi pada sebuah titik yang kita kejar harus pencipta dari segalanya. Pada titik yang lain kita jadi tahu, oh ternyata setelah ketemu dengan titik itu, nyambung ke titik itu, bisa bertemu dengan pencipta segalanya ini, ya tinggal minta aja. Akhirnya ketika minta juga terseleksi. Karena ada usaha ketika mencapai titik itu diri sejati dan diri palsu menjadi tersisihkan. Kita jadi tahu juga diri palsu itu mulai teratur. Oh, keinginan-keinginan ini yang tidak masuk akal hanya keinginan sesaat. Oh, ini yang kita butuhkan, ini yang kita mintakan, ini yang kita wujudkan. Oh, ini yang sesuai dengan rencana jangka panjang saya, ya sudah, ini yang dilakukan. Ini yang dimintakan kepada sang pencipta segalanya tadi gitu. Sangat terseleksi. Jadi sebetulnya jebakan maut tuh. Jika ingin dunia, maka temuilah pencipta dunia ini. Mintalah kepada pencipta atau pemilik dunia ini duniawi. Itu sebetulnya jebakan. Karena nanti ketika ketemu sampai di sana, pada sebuah titik itu, bisa hilang sama sekali duniawinya. Bisa nggak minta lagi. Yang diminta ini bukan yang diinginkan sesaat, bukan juga yang dibutuhkan. Pada satu titik itu, yang dibutuhkan tiba-tiba ada aja. Belum minta, sudah ada. Belum direncanakan, sudah terjadi. Sebetulnya ini jebakan maut. Hal-hal yang sangat absurd ketika bertemu dengan sang pencipta akan jadi tersisihkan. Jadi nggak serta-merta semuanya di list keinginan kita, semua list rencana itu bisa terwujudkan. Karena ketika kita masuk pada kesadaran itu, jiwa ego, amarah, serta keinginan sudah mulai teratur, sehingga kita tahu mana yang hanya sekedar keinginan asal ingin saja, mana yang kebutuhan, mana yang rencana, mana yang harus diwujudkan, mana yang harus didoakan. Bisa saja semuanya jadi hilang, tapi malah ada, punya segala hal. Oke, Sobat RTD, gitu pengalaman saya. Bagaimana dengan Sobat RTD? Ngalami itu juga nggak? Masih ngejar yang positif atau mau menyeimbangkan?
melakukan yang begini-begini dalam tanda kutip, nantinya kan bisa dinetralkan karena sudah melakukan ini. Dan kutip ya, yang laki-laki pasti tahu nih. Nggak laki-laki juga sih, gitu. Gimana menurut Sobat RTD? Sharing yuk dengan saya. Jangan lupa ya, lihat di kolom deskripsi video ini ada saya berikan artikel-artikel, link ke artikel-artikel yang jadi referensi ke tema kali ini. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga makin banyak orang yang tertrigger, terpicu untuk bisa menjadi lebih rileks dan tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sehingga makin banyak orang yang bisa tenang, makin menenangkan juga dunia sekitar kita ini. Gitu aja sharing saya kali ini. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucapan, salah kalimat dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.